Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan karunia oleh Allah yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan. Perkenalkan, saya adalah Dr. Dasma Fajri SAG MH, salah seorang dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Video ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni kenyataan diri dosen unjuk diri di dalam perguruan tinggi atau PDD KPTT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video di bidang pembelajaran adalah hukum Islam. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan kode 211926239 yang memiliki bobot 2 SKS yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Dan mata kuliah ini disusun sebagai mata kuliah lanjutan yang dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah prasyarat, yakni pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah ini saya menerapkan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, di mana materi disampaikan secara terstruktur, dilanjutkan dengan interaksi aktif melalui diskusi, studi kasus, serta ditutup dengan penilaian. Kuliah berlangsung selama 16 pertemuan, 14 pertemuan untuk materi dan 2 pertemuan untuk evaluasi, yakni UTS dan UAS. Capaian pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan nilai-nilai Islam secara utuh. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami mata kuliah hukum Islam di Fakultas Hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami hukum syarak. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami ciri-ciri, tujuan, dan asas-asas hukum Islam. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami sumber hukum Islam. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami hukum Islam di Indonesia. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami hukum pernikahan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis putusan pengadilan agama tentang beda kasus isbat nikah. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami putusan pengadilan negeri beda kasus perkawinan antar agama. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis putusan pengadilan agama beda kasus hukum perceraian. Berikutnya, mahasiswa mampu menganalisis putusan pengadilan agama beda kasus hukum warisan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis putusan pengadilan agama beda kasus hukum wakaf. Terakhir, mahasiswa mampu menganalisis putusan pengadilan agama beda kasus ekonomi syariah. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan mengacu kepada pendekatan contextual learning dan discovery learning yang diterapkan melalui berbagai strategi, antara lain ceramah interaktif yang untuk membangun pemahaman konseptual. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab untuk mendorong partisipasi aktif dan pemikiran kritis. Yang ketiga, pemberian tugas individu dan kelompok
termasuk analisis kasus konkret untuk melatih kemampuan menerapkan teori dalam bedah kasus putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kemudian media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ini meliputi penggunaan laptop, handout sebagai bahan presentasi, kemudian infocus. Adapun referensi utama dalam mata kuliah ini adalah buku karangan saya sendiri, Jasmal Fajri, yang terbit tahun 2016 dengan judul Hukum Islam, penerbit Bung Hatta University Press. Kemudian buku pendukung itu pengarang Amir Sarifuddin, judul buku Perkawinan di Indonesia yang terbit tahun 2009. Berikut interaksi. Saya memulai setiap perkuliahan dengan ice breaking terlebih dahulu untuk membangun suasana kelas yang kondusif, yang nyaman, dan penuh antusias. Kemudian sebelum memasuki materi baru, saya mengajak mahasiswa untuk mereview pertemuan sebelumnya guna memperkuat pemahaman dan daya ingat. Dalam proses pembelajaran, saya aktif mengajukan pertanyaan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk berpartisipasi aktif. Asesmen atau penilaian dalam mata kuliah ini ada 3 komponen. Yang pertama, tugas individu itu 30%, ujian tengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terutama perguruan tinggi, khususnya pengajaran hukum Islam. Video ini mencerminkan komitmen saya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada video selanjutnya akan ditampilkan pengajaran dengan metode yang interaktif dan inovatif sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang objektif atas pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita terlebih dahulu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang Muslim, silakan membaca surah Fatihah. Bagi yang non Muslim, berdoa menurut agama dan kepercayaan. Silakan. Maksud materi pembelajaran hari ini hukum pernikahan. Maka kita review dulu materi minggu lalu. Siapa yang bisa mereview materi minggu lalu? Saya, Pak. Perkenalkan. Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Agung Chandra, IPM 22176. Untuk materi minggu lalu yaitu tentang hukum Islam di Indonesia. Nah, hukum Islam di Indonesia ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam tata hukum di Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan lahirnya peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini, hukum pernikahan. Sebelum pembahasan ini dilakukan, saya ingin saudara sudah membaca materi yang sudah disampaikan. Ya, makanya kan materi yang ada dalam buku yang saudara miliki tentang hukum pernikahan. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit tentang hukum pernikahan? Ya, terima kasih. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Zahra Firman dengan NPM 2209. Baik, izin menjawab, Pak. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin seseorang laki-laki dan seseorang wanita. Terima kasih, jawabannya bagus. Selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran hukum pernikahan. Saudara bisa memperhatikan slide berikut ini.
hukum pernikahan, pertama pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang boleh melakukan ikatan perkawinan itu hanya pria dan wanita. Karena itu tidak boleh melakukan perkawinan itu sejenis. Kemudian dasar hukum dari perkawinan menurut hukum Islam itu dicantumkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan pasangan bagimu untuk menjadikan kamu cenderung dan tentram kepada kamu. Kemudian syarat dan rukun pernikahan. Syarat dibagi kepada dua, ada syarat material dan syarat formil. Syarat material pertama adanya persetujuan dari kedua calon suami istri. Karena itu menikah itu tidak boleh ada unsur paksaan. Mereka beragama Islam, artinya tidak ada perbedaan agama antara laki-laki dan perempuan. Karena itu pernikahan yang berbeda keyakinan menurut hukum Islam itu adalah tidak sah dan hukumnya haram. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikat hatta tu'min." Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga ia beriman. Yang ketiga, tidak ada hubungan kekeluargaan saudara. Misalnya saudara menikahi saudara kandungnya, haram hukumnya. Kemudian tidak ada hubungan semenda atau hubungan perkawinan. Misalnya menantu menikahi mertua. Selanjutnya tidak ada hubungan sepersusuan. Bisa kita pahami sama sekali. Berikut, calon istri tidak terikat dengan suatu tali pernikahan. Artinya, perempuan yang sedang bersuami tidak boleh menambah suami. Syarat formil dari perkawinan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Perkawinan itu harus dicatat. Siapa yang bisa jawab? Di manakah pencatatan perkawinan itu? Perkenalkan, nama saya Indonesia Bupel, PM 04. Izin menjawab, Pak. Bagi yang Muslim itu dicatat di kantor urusan agama atau KUA, dan sedangkan yang non-Muslim itu dicatat di kantor catatan sipil. Terima kasih, jawaban yang bagus sekali. Bahwasannya pencatatan perkawinan bagi yang Muslim di kantor urusan agama dan non-Muslim di kantor catatan sipil. Berikut rukun dari pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5. Pertama, harus ada calon suami. Yang kedua, harus ada calon istri.
harus ada wali, harus ada 2 orang saksi, dan ijab kabul. Penjelasan tentang hukum perkawinan. Kepada saudara dipersilakan untuk bertanya kalau ada yang belum paham tentang hukum perkawinan. Ibu bertanya Pak, Ya. perkenalkan nama saya Mutiara Gita Rahayu, NPM 22239. Saya ingin bertanya Pak, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu kan perkawinan harus dicatat Pak. Lalu bagaimana hukumnya untuk nikah siri Pak? Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Bagus. Saya tanya kepada saudara, siapa yang mengetahui apa arti nikah siri itu? Saya Pak, Ya, perkenalkan nama saya Saprina Listiani, NPM 22024. Izin menjawab Pak, nikah siri itu adalah nikah yang tersembunyi atau nikah yang tidak tercatat di lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah. terima kasih, jawaban yang bagus sekali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman saudara tadi. Apa hukumnya nikah siri? Secara hukum nikah siri dilihat dari 2 sisi hukum. Yang pertama menurut agama dan menurut negara. Menurut agama, pernikahan siri itu sah karena sudah terpenuhi rukun dari pernikahan itu. Adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, adanya wali, adanya saksi, dan adanya ijab kabul. Dilihat dari hukum negara, bahwasanya hukum perkawinan siri itu tidak sah karena perkawinan mereka tidak tercatat di lembaga yang sudah ditentukan oleh negara. Akibat dari perkawinan tidak tercatat itu, yang bersangkutan tidak akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti autentik telah berlangsungnya pernikahan. Kemudian akibat dari perkawinan siri itu adalah terhadap anak. Anak yang dilahirkan tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Karena salah satu syarat mengurus akte kelahiran anak itu adalah adanya buku nikah. Demikian penjelasan saya. Kepada saudara yang bertanya, sudah cukup? Terima kasih. Selanjutnya, siapa di antara saudara yang bisa menuliskan dasar hukum perkawinan di Indonesia? Saya Pak. Silakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Demikian materi perkuliahan kita pada hari ini, dan simpulan dari materi perkuliahan adalah sahnya satu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebelum perkuliahan kita akhiri, untuk pertemuan minggu depan akan membahas tentang isbat nikah, membedah putusan pengadilan agama. Silakan saudara mencari putusan pengadilan agama tentang isbat nikah, dan kita akan
presentasikan di depan kelas. Nah, kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.